Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Tolong dibacakan Kak Mega. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Teman-teman. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, saya bacakan. Karena itu pergilah dengan saksama. Bagaimanakah kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu yang pertama. Yang kedua, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu ayat 16, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Oke, malam ini saya memberitakan tentang berhikmat dalam melayani Tuhan. Apa temanya teman-teman? Kak Mega? Apa temanya Kak Mega? Kak Mega, shalom. Temanya apa? Berhikmat dalam melayani Tuhan. Berhikmat dalam melayani Tuhan. Kenapa tema hari ini tentang berhikmat? Saya ulangkan kembali, kenapa tema hari ini saya mengambil tentang berhikmat dalam melayani Tuhan? Karena kita mau belajar dari cerita Rasul Paulus di jemaat Kolose, di jemaat Efesus, Kenapa tema hari ini tentang berhikmat? Karena kita mau belajar, teman-teman, dari jemaat Kolose. Amin. Kenapa Rasul Paulus di jemaat Kolose bilang berhikmat dalam melayani Tuhan? Karena kita pelayanan bukan sekedar rutinitas. Amin. Tapi pelayanan yang sejati mulai dari hati. Amin. Hati yang mau benar-benar dipulihkan Tuhan. Amin. Karena kalau kita melayani sekedar rutinitas, kalau tidak berhikmat, ya kita bakal capek, bakal sakit. Betul nggak? Kenapa tema hari berhikmat dalam melayani Tuhan? Banyak kita melayani. Saya melayani, tapi ujung-ujungnya sakit, tepar. Betul? Karena pelayanan yang sejati itu harus mempunyai hikmat. Amin. Makanya kita belajar dari jemaat Efesus ini bahwa kita harus perhatikan bahwa sesama, bagaimana kamu jangan seperti orang bodoh, bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu susah dibilang, susah diomongin. Tetapi orang yang arif mudah diomong, mudah ditegur. Amin. Kenapa tema hari ini kita ambil tentang berhikmat dalam melayani Tuhan? Karena kita mau belajar. Karena kita semua anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat. Amin. Kita semua tidak ada yang pintar. Kita semua tidak ada yang cerdas. Semua itu adalah titipan Tuhan. Semua itu karena hikmat Tuhan. Amin. Kenapa kita tema hari berhikmat dalam melayani Tuhan? Karena kita mau belajar dari kitab Efesus ini. Jemaat di Efesus ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hikmat Tuhan. Amin. Kita melayani semua karena hikmat Tuhan. Kita bisa mimpin ujian semua karena hikmat Tuhan. Kita bisa berkhotbah, kita bisa berdoa semua karena hikmat Tuhan. Amin. Kita tidak bisa apa-apa tanpa hikmat Tuhan. Kita garisi berhikmat. Amin. Kita sehat, kita bisa kerja semua karena hikmat Tuhan. Amin. Bukan karena kita hebat. Orang yang hebat itu udah hebat, sombong, tidak memiliki hikmat. Tapi mempunyai akal pikir sendiri. Amin. Malam ini kita belajar di jemaat Efesus ini bahwa orang yang bebal susah dibilangin, tetapi orang yang arif memiliki hikmat dan didikan Tuhan. Amin. Dasarnya apa? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan permulaan adalah hikmat dan didikan. Amin. Dasar yang pertama adalah takut akan Tuhan. Amin. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya kita dapat dididik. Amin. Memiliki hikmat Tuhan. Memiliki kecerdasan Tuhan. Amin. Tetapi orang yang bodoh, orang yang bebal, susah dibilangin. Amin. Malam ini kita belajar dari kitab Efesus ini, jemaat di Efesus ini, bahwa kita harus memiliki namanya hikmat Tuhan. Amin. Mari kita belajar dalam kitab ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki hikmat dalam melayani Tuhan. Dengan cara yang pertama,
kalau kita mau dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki hikmat, yang pertama kita harus memperhatikan namanya waktu. Bilang waktu. Kita harus memperhatikan waktu. Contoh, kita pelayanan dari pagi sampai malam. Itu memiliki hikmat nggak? Enggak kan? Tapi orang yang memiliki hikmat harus memiliki waktu. Ada jam-jamnya. Amin. Contoh, jam 11, 12. Kita harus apa? Hikmat apa? Beristirahat. Amin. Kalau orang yang memiliki hikmat harus memiliki namanya, memperhatikan namanya waktu. Waktu kita melayani harus seimbang. Antara istirahat, berbicara, pelayanan, apapun, beraktivitas, harus memperhatikan waktu. Bilang, memperhatikan waktu pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berhikmat dalam melayani Tuhan adalah berdampak untuk orang lain. Orang yang berhikmat itu harus berdampak untuk orang lain. Bilang, berdampak untuk orang lain. Atau menjadi berkat untuk orang lain. Artinya, kalau kita melayani, kalau kita berhikmat melayani Tuhan, bukan sekedar kita main-main, tetapi harus benar-benar berdampak. Amin. Pelayanan itu benar-benar berdampak. Kalau kita berhikmat, kita melayani dengan sukacita. Kalau kita melayani dengan sukacita, orang itu berdampak. Apa? Kita bisa diberkati. Orang itu diberkati kita. Amin. Tetapi kalau melayani Tuhan karena bersungut-sungut, maaf, tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Amin. Oke, malam ini kita belajar berhikmat dalam melayani Tuhan. Karena ada waktunya kita melayani Tuhan dan ada waktunya kita untuk beristirahat. Maksudnya beristirahat ini apa? Kita ada waktu untuk melayani, ada kita untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk melayani Tuhan, atau ada waktu untuk melayani di gereja. Amin. Ada waktu untuk sekolah, ada waktu untuk kuliah. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, kita harus tahu ada waktu untuk beristirahat. Beristirahat apa? Berdoa, memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Amin. Atau saat teduh. Kenapa kerohanian kita makin menipis? Karena kita tidak melakukan hikmat Tuhan. Karena ibadah sekedar rutinitas. Pekerjaan hanya sekedar rutinitas. Kuliah hanya sekedar rutinitas. Kalau tapi orang yang berhikmat harus memiliki namanya jam khusus. Yaitu jam berdoa. Amin. Kita belajar malam ini tentang berhikmat. Berhikmat dalam melayani Tuhan. Contoh pelayanan dalam melayani Tuhan. Contoh yang tidak berhikmat. Kita belajar. Ada seorang pelayanan Tuhan naik kereta. Tetapi melakukan ibadah Zoom. Tetapi di dalam kereta itu ramai banyak orang. Apa yang kita pelajarkan dari pengalaman orang yang menaik kereta tapi ibadah Zoom? Iya, kita pelayanan ya teman-teman. Di sini kita pelayanan. Misalnya saya naik kereta. Ya. Saya naik kereta. Tiba-tiba pelayanan di kereta ada ibadah Zoom. Terus kita tidak berhikmat. Kenapa? Yang pertama kita belajar. HP kita hilang. Dicuri orang. Amin. Karena kenapa? Karena banyak orang. Ketika kita rame, ntar HP kita bisa hilang teman-teman. Amin. Kita harus punya hikmat. Orang yang berhikmat mengerti situasi dan kondisi. Amin. Ada jam-jamnya untuk ibadah. Sekarang kan keren. Ibadah Zoom. Ya kan? Ya kan Kak Maida? Terus ibadah Google, ibadah WA. Bisa kan? Tapi kita memiliki situasi dan kondisi. Amin. Kita semua memiliki hikmat. Itu. Ada yang dapat pengalaman seorang pelayanan Tuhan naik kereta ibadah Zoom ini. Yang pertama kita belajar. Kita harus berhikmat karena tempat ramai kita atau gadget pasti akan dicuri kalau tidak hati-hati menjaga HP di dalam ibadah Zoom waktu di kereta. Artinya kita harus hati-hati teman-teman. Kita boleh ibadah, tetapi ingat memiliki Tuhan kasih kita hikmat. Amin. Ada situasi kondisi supaya kita ikut ibadah. Itu yang pertama. Kita belajar dari orang yang naik kereta itu. Amin. Pelayanan yang naik kereta itu. Kenapa? Kita belajar karena ketika kita berhikmat, kita nggak mungkin kan kehilangan HP.
Nggak mungkin kan Kak Meda kita kehilangan HP di kereta, nggak mungkin kan? Makanya kita harus memiliki hikmat. Itu yang pertama. Kita harus hati-hati. Di tempat ramai kita harus hati-hati bermain HP. Karena Tuhan kasih kita hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh pelayanan, tetapi harus ada tempat yang baik saat beribadah atau berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Masa di tempat ramai kita beribadah? Maaf ya, kita boleh ibadah. Tetapi Tuhan kasih kita hikmat. Saat ibadah ya ibadah. Di rumah, di kamar, di gereja. Amin. Tapi saat tempat ramai ya waktunya untuk kita jadi berkat. Kita sharing-sharing di dalam kereta. Misalnya di dalam mobil atau di dalam mana. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kehidupan sehari-hari, kita di dalam kehidupan kita pribadi memiliki prinsip yang berbeda-beda. Kita semua berbeda prinsip. Amin. Jadi kalau kita memiliki hikmat, kita harus memiliki prinsip apa? Berbeda-beda. Amin. Nah, bagaimana caranya kita berhikmat dalam melayani Tuhan? Ada beberapa poin yang harus kita belajar malam ini. Berapa poin? Yang pertama, kita harus hidup dengan hati. Kita harus hidup dengan hati-hati, bukan hidup asal-asalan. Amin. Kita harus hidup hati-hati, teman-teman. Karena kita memiliki hikmat. Amin. Contoh, kita nyari pasangan. Kita harus berhikmat. Amin. Jangan sembarangan nyari pasangan. Apalagi yang itu. Amin. Karena Tuhan kasih kita hikmat. Makna dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa, teman-teman? Yang pertama kita harus belajar. Kita harus memiliki sikap hati yang sadar. Bahwa kita harus memiliki sikap hati yang sadar. Amin. Kalau hati kita sadar bahwa kita memiliki hikmat, kita jangan salah pilih apapun di luar dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus memikirkan yang matang. Orang yang berhikmat pasti memikirkannya yang matang. Tahu pikirannya matang nggak? Memikirkan masa depan, mikirkan kuliah, mikirkan pelajaran, mikirkan pasangan kalau yang mau nikah. Amin. Makanya orang yang mau menikah harus memikir matang-matang. Karena gini ya, seorang mau menikah itu nggak gampang, anak-anak muda. Kenapa saya bilang nggak gampang? Memikirkan yang pertama masa depan, yang kedua setelah menikah memikirkan apa? Usaha, yang ketiga apa? Tanggung jawab, yang keempat adalah memikirkan masa depan anak yang mau menikah. Amin. Jadi usahakan benar-benar mikirkan matang-matang. Amin. Orang berhikmat tidak sembarangan. Hidupnya tidak sembarangan. Ya enggak gini ya, contoh. Kak Meda. Kita contoh ya Kak Meda. Kita contoh. Ibadah. Kita milih-milih. Ibadah A, ibadah B kan. Ibadah kan banyak kan. Di gereja. Tapi kita milih. Kalau orang berhikmat itu tidak sembarangan. Amin. Ada tujuan dan visi misi yang Tuhan kasih. Amin. Ketika di dalam hidup kita memiliki pelayanan berhikmat, memiliki motivasi pelayanan yang benar, bukan sekedar pelayanan rutinitas, ada. Ketika di dalam hidup kita memiliki pelayanan berhikmat, orang berhikmat memiliki motivasi dan visi misi yang jelas, bukan sekedar rutinitas pelayanan. Bukan kata bangkur ya, kata firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, bukan harus memiliki motivasi. Motivasinya apa? Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Amin. Tapi malam ini kita belajar, kita harus menyenangkan hati Tuhan, memiliki motivasi yang baik. Yang baik apa? Ibadah yang benar, tepat waktu, rajin ibadah, duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Ingat nggak yang aku pernah khotbahin Lukas 10 ayat 3 yang Lukas 10, Marta Maria. Maria sibuk kan? Marta sibuk kan? Tapi Maria duduk di kaki Tuhan. Demikian orang yang berhikmat harus duduk di kaki Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Amin. Tapi orang yang gak berhikmat, ya ibadah. Pelayanan ya pelayanan. Sekedar rutinitas. Apakah kita mau pelayanan sekedar rutinitas, teman-teman? Ayan? Mau pelayanan sekedar rutinitas atau menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan kan, teman-teman? Itu yang pertama.
Yaitu kita teman-teman, kita harus pelayanan dengan motivasi yang benar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya bagaimana cara kita berhikmat dalam melayani Tuhan? Yang kedua, jangan bersikap bodoh, tetapi kita harus memiliki sikap orang arif. Ingat, teman-teman, kita pelayanan itu harus memiliki sikap yang baik, yaitu arif, yang jujur. Arif yaitu orang yang pintar. Amin. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita talenta berbeda-beda. Tetapi kita gunakan talenta ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan kita jadikan orang bodoh. Kita semua itu anak-anak Tuhan yang pintar. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan yang pintar. Dan kita mau pelayanan kita menjadi berkat. Amin. Nah, makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa maknanya, teman-teman? Yang pertama, kita belajar. Kita jangan ikut melayani Tuhan karena emosi sesaat. Tetapi kita harus memahami prinsip firman Tuhan. Artinya, kita melayani bukan karena emosi, teman-teman. Karena ikut-ikutan. Oh, Bang Kur bisa khotbah. Saya ikut-ikutan harus bisa khotbah. Jangan, teman-teman. Jangan punya motivasi kayak gitu. Tetapi, motivasinya apa? Teman-teman, kita belajar malam ini adalah memiliki memahami firman Tuhan. Amin. Artinya memahami prinsip firman Tuhan. Dasar firman Tuhan apa? Amin. Jangan kita ngikut-ikut. Oh, Kak Ian bisa pembicara, saya harus bisa pembicara. Jangan, teman-teman. Tapi harus memiliki talenta berbeda-beda, teman-teman. Kalau semua orang pembicara, masa yang WL nggak ada? Gimana? Kak Ian, kalau semuanya berkhotbah semua, yang WL mana? Haleluya. Makanya, punyalah prinsip yang berbeda-beda, teman-teman. Talenta berbeda-beda, Tuhan kasih. Amin. Oke, yang kedua adalah kita lanjut. Kita bersikap dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan. Kalau orang yang berhikmat harus memiliki bijak dalam sebuah keputusan. Amin. Kita harus bijak kalau mengambil sebuah keputusan. Misalnya keputusan gini. Kalau misalnya Kak Ian mau jadi pembicara, harus benar-benar konsesif. Amin. Jangan rutinitas. Benar, teman-teman? Contoh ya, Kak Ian, jangan marah. Kita harus konsesif. Kalau contoh, Kak Maida mau jadi WL, harus konsesif. Pelayanan harus. Amin. Jangan ikut-ikutan. Amin. Karena pasangan saya di situ, saya ikut. Jangan kayak gitu. Punya prinsip yang berbeda. Amin. Karena saya belajar dari nol. Amin. Kita harus dewasa. Bilang dewasa dalam mengambil keputusan dan bijak. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga yang kita mau ambil adalah kita harus menggunakan waktu yang baik. Artinya kita harus menggunakan waktu yang baik. Selama kita masih bernapas, selama kita masih memuji Tuhan, kita harus berhikmat. Amin. Kita boleh teleponan, kita boleh, maaf ya telepon gabut, tapi harus perut hikmat. Jangan sampai malam. Amin. Jangan sampai pagi. Karena ketika kalian bergadang, kesehatan tidak bagus. Contoh kayak saya dulu sering begadang. Tanya Kak Ian, paling malam saya tidur jam 3, jam 2, jam 4. Amin. Karena Tuhan kasih kita hikmat. Artinya kita harus gunakan waktu yang ada ini untuk beribadah. Amin. Untuk melayani Tuhan. Kita dalam melayani Tuhan harus memiliki batas waktu kita melayani Tuhan. Amin. Kita harus memiliki batas. Ada seseorang hamba Tuhan. Dari pagi ketemu pagi. Amin. Itu nggak boleh pulang. Kenapa? Karena nggak memiliki hikmat. Orang yang berhikmat harus memiliki batas waktu melayani Tuhan. Misalnya ibadah kita sampai jam 7. Ya sampai jam 7 selesainya. Amin. Bukan terobos. Saya tidak suka orang-orang kayak gitu sekarang. Kenapa? Karena saya mau kita semua berhikmat. Amin. Semua orang pasti banyak aktivitas kan. Artinya, kita pelayanan boleh, kita khotbah boleh, tapi ada batas-batas waktunya. Amin.
Kita melayani atau bekerja, pasti kan ada jam istirahat, jam enggak kan? Waktu sekolah. Demikian kita kalau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki hikmat. Amin. Jadi kita harus gunakan waktu yang ada ini untuk melayani Tuhan dengan baik. Kita lanjut. Kita dalam melayani Tuhan tahu kapan waktu istirahat dan waktu kapan untuk melayani. Dengan kita lakukan apa? Kalau kita melayani Tuhan, ada waktu untuk kita istirahat dan ada waktu untuk kita melayani. Jadi gini ya, kalau kita melayani Tuhan, bukan gini ya. Waktu melayani Tuhan ya melayani Tuhan. Tapi waktu istirahat itu apa? Bukan buat bobo, bukan teman-teman. Ada waktu untuk istirahat. Istirahat apa? Berdoa, memuji, menyembah, merasakan hadirat Tuhan. Amin. Artinya kita harus bangun kerohanian kita. Amin. Kenapa kita penyembahan sekedar penyembahan gitu doang? Karena kita mau berhikmat. Amin. Kita berhikmat apa? Kita punya semua akal pikir. Amin. Bilang, kita semua memiliki hikmat Tuhan. Kalau orang yang berhikmat itu mengerti. Amin. Apa dampaknya ketika berhikmat dalam melayani Tuhan? Dampaknya adalah yang pertama kita belajar. Pelayanan kita menjadi tepat sasaran dan berbuah. Orang yang berhikmat, orangnya tepat sasarannya, menuju sasarannya. Amin. Tahu nggak kalian? Kenapa orang panah menuju sasaran yang tepat? Mau tahu nggak kenapa? Karena sudah belajar. Demikian kalau kita mau belajar memberitakan firman Tuhan, kita harus berhikmat. Pelayanan kita harus tepat. Misalnya jam berapa? Jam 6:30. Ya harus sudah hadir. Amin. Tepat waktu, on time. Dan juga yang mendengar berbuah. Berbuah apa? Berbuah dalam kehidupannya. Atau menjadi berkat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar. Kita terhindar dari jebakan iblis. Kalau orang berhikmat tahu jebakan iblis yang mana. Amin. Tapi yang kita mau belajar malam ini adalah kita jangan ikut jebakan iblis. Tapi kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pelajari adalah kita terus bertumbuh pengenalan akan firman Tuhan. Kalau orang berhikmat, pengenalan akan firman Tuhan terus bertumbuh, berbuah. Amin. Kenapa kehidupan kita saya mau bertanya kepada kalian, apakah kita mau berbuah dalam melayani Tuhan? Saya mau tanya dari Kak Ian, apakah kita mau berbuah dalam melayani Tuhan? Teman-teman, pasti mau semua kan? Artinya, intinya, orang yang berhikmat harus mengenal siapa Kristus. Dan orang yang berhikmat harus mengerti tujuan dan misinya kita dalam melayani Tuhan. Dalam beribadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam kuliah. Amin. Standar orang hidup itu harus memiliki namanya hikmat. Amin. Kalau kita mau belajar hikmat Tuhan, kita harus Amsal 1 ayat 7. Dan oke. Amsal 1 ayat 7. Amin. Intinya kalau kita mau memiliki hikmat, kita harus mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Setelah kita mengenal siapa Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang benar. Yang ketiga, setelah motivasi yang ketiga, kita harus memiliki namanya hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang keempat, baru kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kelima, mengandalkan Tuhan. Yang keenam, hidup dalam kekudusan Tuhan. Amin. Itu saja firman malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.